Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Chandra Saputra. Saya dari kelas EF semester 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang pemasaran jasa. Nah, yang pertama ada pengertian jasa. Menurut Kotler 1999-467 mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak-pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produksi fisik atau tidaknya. Nah, untuk slide kedua, perkembangan bisnis jasa. Nah, tahap-tahap dalam perkembangan aktivitas ekonomi meliputi itu ada 5 ya. Nah, untuk yang pertama ada primer. Nah, untuk primer ini ekstraktif, meliputi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dan untuk yang kedua ada sekunder. Nah, sekunder ini produksi barang, meliputi pemanufakturan. Dan untuk yang ketiga ada tersier. Nah, tersier ini jasa kosmetik. Nah, meliputi restoran dan hotel. Dan untuk yang keempat ada quarter. Itu disebutnya perdagangan. Nah, meliputi transportasi, komunikasi, asuransi, real estate. Dan untuk yang kelima ada queener. Nah, untuk queener ini perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia terdiri atas kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi, dan kesenian. Dan untuk yang slide ketiga ada konsep jasa. Nah, untuk konsep jasa ini kategori bauran jasa disebutnya. Nah, ini ada 5 buah ya. Nah, barang tangible murni disebutnya adalah tanpa jasa atau layanan. Dan untuk yang kedua ada barang tangible yang disertai dengan jasa. Dan untuk yang ketiga ada hybrid, barang dan jasa itu 50% dikurang 50%. Nah, untuk yang keempat ada jasa utama yang disertai sedikit barang dan layanan. Dan untuk yang kelima ada jasa murni. Untuk slide selanjutnya, sifat-sifat jasa. Nah, untuk karakteristiknya ini ada 4 buah. Nah, untuk yang pertama ada tangibility, ada yang kedua ada inseparability, yang ketiga ada variability, yang keempat ada perishability. Nah, di 4 ini ada penjelasannya. Yang pertama, yang tangibility itu tidak bisa disentuh, dilihat, dirasakan, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Nah, untuk yang inseparability itu ada cenderung tidak bisa dicoba terlebih dahulu, yang berarti resiko pelanggannya itu tinggi. Dan untuk yang ketiga ada variability. Nah, untuk yang variability ini pelanggan mengandalkan isyarat-isyarat untuk mengambil kesimpulan mengenai kualitas. Dan untuk yang keempat itu ada perishability. Nah, untuk pemasaran ini harus mencoba untuk tangible the intangible. Nah, slide selanjutnya ada sifat Nah, ada masih sifat-sifat jasa. Yang ini masuknya karakteristik. Nah, untuk ini ada penyedia jasa yang berbeda-beda dalam hal atribut, keterampilan, mood, dan lain-lain. Bahkan ya, media jasa ini yang sama dapat memberikan layanan-layanan yang berbeda pada hari yang lain. Dan untuk yang keduanya ada pengendalian kualitas yang sangat penting. Yang ini pekerjaan orang yang tepat, standarkan layanan, atau amati kepuasan pelanggan. Dan untuk slide selanjutnya masih bersifat sifat-sifat jasa ya. Nah, sifat-sifat jasa ini yang pertama ada jasa tidak dapat disimpan atau dengan kata lain kita digudangkan gitu. Sifat selanjutnya slide ke-7 ada klasifikasi jasa. Nah, klasifikasi jasa ini ada 7 macam basisnya. Yang pertama segmen pasar. Nah, segmen pasar ini itu konsumen akhir dan konsumen organisasional. Dan untuk contohnya itu salon kecantikan, konsultan manajemen. Dan untuk kedua tingkat keberwujudan. Nah, tingkat keberwujudan ini ada klasifikasinya ada rented good service atau owned good service dan non good service. Dan untuk yang ketiga ada keterampilan penyedia jasa. Nah, untuk keterampilan penyedia jasa ini professional service disebutnya, non professional service. Dan untuk contohnya itu ada dokter, supir taksi. Dan untuk yang regulasi itu ada non profit service dan regulatory service sama non regulatory service. Dan untuk contohnya itu ada yayasan sosial, angkutan umum, catering. Nah, untuk yang keenam itu ada tingkat intensitas. Nah, tingkat intensitas ini ada equipment based service, ada people based service, ada high contact service. Dan untuk contohnya itu
pelatihan sepak bola universitas. Nah, untuk 7, tingkat kotak penyedia jasa dan pelanggan itu biasanya ada low contact service dan bioskop. Oke, slide selanjutnya, permasalahan usaha jasa. Nah, untuk permasalahan usaha jasa ini, permasalahan yang akan muncul akibat keempat karakteristik ini. Yang pertama itu ada tidak dapat dilindungi dengan hak paten kita sendiri. Dan untuk yang kedua, konsumen terlibat dalam aktivitas produk jasa. Dalam aktivitas produk jasa ini ya, kegiatan pemasaran ini yang terpusat itu sangat sukar dilakukan. Dan untuk yang ketiga, sangat sulit melakukan standarisasi dan pengendalian kualitas jasa. Dan untuk yang keempat, ada jasa tidak dapat disimpan. Oke, selanjutnya next. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor kunci suksesnya jasa. Nah, di sini itu ada 5 macam. Yang pertama, memperbarui jasa yang ditawarkan. Nah, setiap jasa gitu kita harus harus memperbarui gitu, harus ada inovasi untuk membarui jasa setiap kita pemasaran gitu ya. Dan untuk yang kedua, ada mengalokasikan sistem point of service. Dan untuk yang ketiga, ada menyelenggarakan kontak pelayanan sebagai hambatan larinya konsumen. Dan untuk yang keempat, menggunakan kekuatan informasi. Dan untuk yang kelima, yang terakhir ya, menentukan nilai strategi jasa pada konsumen masyarakat. Saya finish. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana?